Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saat ini berada di dalam ruang belajar bersama. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa belajar bersama dalam rangka mengisi liburan kita karena corona. Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Moderator, Ibu Amin Tri Hasanah dari SMPN 3 Pasirian. Dan pada hari ini juga kita akan diberi pemaparan materi oleh Pak MD Prasajo dari SMP 2 Pasu Jambi. Bapak Ibu, perkenalkan saya sebagai host adalah Pak Soji Prasetya dari SMP 2 Padang. Bapak Ibu, pada materi kita kali ini nanti kita akan ada 3 materi yang akan dipaparkan dalam kegiatan room. Yang pertama adalah pembuatan Google Classroom dan yang kedua adalah yang pertama pembuatan Google Formulir, yang kedua adalah pembuatan Google Classroom dan yang ketiga adalah pembuatan akun Webex serta penggunaannya. Untuk memperlancar kegiatan kita kali ini, marilah kita buka materi kegiatan belajar bersama ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk moderator saya serahkan kepada Bu Amin untuk memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan kali ini, termasuk presentasi dan sesi tanya jawab. Mohon aturan-aturan yang berlaku di kegiatan ini monggo nanti disampaikan oleh Bu Amin. Kepada Bu Amin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Sakib. Saya Bu Amin dari SMP Negeri 3 Pasirian. Hari ini kita akan belajar 3 hal tadi. Untuk yang pertama akan dijelaskan tentang pembuatan Google Formulir oleh Pak Pas. Setelah selesai pemaparan nanti akan ada 3 pertanyaan untuk sesi yang pertama. Ya, ini sudah ada berapa partisipan? 43 partisipan. Oke, nah, kalau sudah siap, mari kita mulai. Mungkin bisa Bapak Ibu ajak teman-teman yang lain untuk bergabung, sehingga di masa stay at home ini kita mendapatkan tambahan ilmu. Oke, Pak Pras, monggo dimulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang pembuatan Google Form. Sebelumnya Bapak Ibu saya sampaikan mohon untuk yang membuka HP dan laptop itu mohon untuk dijauhkan berbarengan. Artinya sama-sama membuka room Webex karena suaranya mantul. Jadi kalau ada buka room laptop, buka Webex, sampingnya ada HP yang juga buka room Webex, mohon untuk dijauhkan karena suaranya mantul. Nggih, monggo. Silakan Pak Pras, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya diberi kesempatan oleh Pak Sokip untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya dalam pembuatan Google Formulir. Yang mana ini untuk Google Formulir itu sangat berguna bagi kita selama dalam masa-masa sekolah tidak aktif, kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran daring. Bapak Ibu, untuk Google Formulir atau yang akan kita pelajari ini yang pertama adalah Google Formulir. Nanti ini alamatnya di sini di doc.google.com. Kemudian hasil Google Formulir nanti akan tersimpan di Google Drive. Ini alamatnya. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah email yang berasal dari Google atau Gmail. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari bagaimana menggunakan snipping tool. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita bagikan link Google Formulir tersebut. Nah, kita kecilkan dulu linknya supaya mudah dibagikan. Oke, Bapak Ibu, kita mulai.
Ini sudah saya buka Chrome-nya. Kita bisa menggunakan Google atau pencarian di Google. Misalkan ini kita ketikkan Google Formulir. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini, yang baris kedua ini. Ini kita klik. Kemudian kita masukkan email yang kita punya dan passwordnya. Nah, setelah kita kirim, nah kita sudah langsung menuju layoutnya Google Formulir. Kita awali dari judul formulir di sini. Di sini kan ada tulisan formulir tanpa judul. Ini kita ganti. Misalkan kita ganti dengan latihan soal daring. Nah, misalkan seperti ini. Sebenarnya untuk Google Formulir itu digunakan untuk membuat angket. Tapi Google juga membuat fitur sehingga Google Formulir bisa dipakai untuk menjadi sebuah kuis. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah men-setting ini, setting kuis. Bagaimana cara menggunakan Google Formulir supaya nanti berubah menjadi kuis. Lokasinya ada di sini. Ini gambar gear ini. Nah, ini kita klik. Nah, ini ada setelan umum. Di situ ada pilihan kumpulkan alamat email. Ini bisa dicentang, bisa tidak. Tapi kalau untuk anak-anak ini lebih baik kita tidak centang. Karena khawatir anak-anak juga lupa akan emailnya atau lupa passwordnya nanti. Jadi ini tidak kita centang, tidak masalah. Kemudian yang kedua, Halo Pak Pras. Halo Pak Pras. iya, iya. Oh. Mohon maaf. Oh, saya kira, aduh kok. Belajar. Iya, mohon maaf ada tamu. Iya, Bapak bisa lanjutkan. Jadi untuk yang berikutnya di sini ada keterangan responden dapat. Nah, kalau ini kita klik, kita centang, maka responden dapat mengedit atau mengubah jawabannya setelah dikirimkan. Jadi ini jangan dicentang. Kemudian yang ini ada lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini juga tidak perlu, kalau untuk kuis kita tidak perlu menampilkan seperti ini. Kemudian ini untuk yang section umum. Nah, kita beralih ke yang tengah. Itu ada presentasi. Nah, ada keterangan tampilkan status progres. Jadi anak-anak mengerjakan mulai nomor 1 misalkan sampai 40, nanti ada status progresnya. Kemudian ada pilihan juga acak urutan pertanyaan. Kalau ini kita centang, maka soal yang kita buat nanti akan ditampilkan acak. Sehingga siswa satu dengan siswa yang lain itu soalnya tidak sama. Nah, ini kita hilangkan, boleh kita centang, boleh kita hilangkan. Ya, untuk yang acak urutan. Kemudian yang ketiga, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini kita hilangkan. Karena kita harapannya untuk anak-anak kuis hanya dikerjakan hanya 1 kali. Kalau ini kita centang, nanti linknya akan ditampilkan lagi, anak-anak bisa mengklik lagi, nah, bisa masuk ke kuis kembali. Kemudian yang ketiga di sebelah kanan, nah, ini yang harus kita aktifkan.
Karena kalau ini tidak aktif, maka Google Formulir yang kita buat tidak akan menjadi kuis. Nah, ini kita klik. Nah, ini sudah aktif. Kemudian ada beberapa pilihan di situ. Yang pertama rilis nilai. Nah, kalau ini kita klik yang atas, maka setiap anak-anak selesai mengerjakan, nilainya langsung keluar. Nah, ini boleh kita lakukan atau lebih baik untuk yang kemarin pendalaman materi, kita pilih saja yang ini nanti. Jadi ketika sudah selesai semua mengerjakan, nanti kita yang merekap, nah nilainya akan muncul di situ. Kemudian di bawahnya ada responden dapat melihat 1. Pertanyaan tak terjawab. Yang kedua, jawaban benar. Yang ketiga, nilai poin. Ini kita hilangkan semua. Misalkan jawaban benar, yang benar kita centang, nanti anak-anak tahu soal, oh ini jawabanku ternyata benar. Bisa memberitahu temannya atau bisa mengulang kuis kembali. Jadi ini kita hilangkan semua centangnya. Kemudian kita simpan. Nah, sudah. Jadi Google Formulir ini sudah berbentuk kuis. Berikutnya kita isikan ini judulnya tadi sudah. Ini adalah deskripsi, bisa diisi, bisa tidak. Penjelasan tentang untuk apa soal ini misalkan. Oh, ini kok tercentang ini. Ini jangan dicentang ya. Kumpulkan alamat email, ini kita hilangkan saja. Simpan. Nah, sehingga tadi kan ada muncul pertanyaan email, itu kita hilangkan. Oke. Kita mulai dari yang pertama adalah mengisi identitas atau kita membuat pertanyaan tentang identitas. Yang pertama, ya jadi di sini sudah muncul satu soal. Ya, ini kita ganti nama. Di sebelah kanan otomatis menyesuaikan, itu sudah diubah menjadi jawaban singkat. Ya, jadi nama memang kita membutuhkan opsi jawaban singkat. Ya, di sini ada beberapa pilihan, jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan seterusnya. Nah, karena ini nama adalah hal yang sangat penting dan harus diisi, ini kita aktifkan. Di bawah itu ada keterangan wajib diisi. Nah, ini kita aktifkan. Oke, ini. Oke. Ini untuk nama, kemudian misalkan setelah nama kita mengharapkan anak-anak mengisi kelas. Ya. Yang ini sudah jadi, kita buat duplikat di sini. Artinya sama dengan nanti hasilnya yang tampil sama dengan yang atas di sini, duplikat. Kalau tidak, kita bisa menggunakan atau menambahkan ini, tambahkan pertanyaan di sebelah sini. Kan klik duplikat dulu. Ini muncul sama persis dengan yang di atas. Nama. Misalkan ini kita ganti dengan kelas. Untuk kelas, kalau misalkan sekolah kita hanya punya 6 kelas, misalkan kelas 9, 6 kelas atau 2 kelas, kita bisa menggunakan pilihan ganda karena hanya sedikit. Tapi kalau terlalu banyak, seperti kemarin waktu pendalaman materi itu ada 50-an sekolah, nah ini kita ubah saja menjadi drop down. Jadi nanti ketika anak-anak mengisi, ini tinggal memilih. Jadi mengklik drop down-nya tinggal memilih. Nah ini kita masukkan. Ini untuk kelas ya. Jadi untuk kelas misalkan ini 9A. Ini yang pertama 9A. Di bawahnya 9B. Di bawahnya 9C. Misalkan sudah cukup atau sudah pas,
kita berhenti sudah. Jadi ini nanti isiannya berupa drop down, ada 3 pilihan. Dan ini wajib diisi. Jadi sudah sama dengan yang di atas tadi, wajib diisi. Kalau perbedaan antara yang wajib diisi dengan tidak, nanti muncul tanda bintang. Jadi kalau ada muncul tanda bintang di sini, itu artinya kolom tersebut wajib diisi. Kalau ini kita hilangkan, jangan saya buat duplikat. Nah, di kolom kelas itu tidak muncul tanda bintang. Jadi anak-anak boleh mengisi, boleh juga tidak mengisi, tidak masalah. Ya. Tapi ini lebih baik kita buat wajib diisi. Kemudian ini tadi sudah saya duplikat. Nah, saya buat duplikat. Dan kita masukkan identitas yang lain, misalkan sekolah. Asal sekolah. Kemarin Pak Sokip sudah menyampaikan kalau sekolahnya sedikit, kita bisa menggunakan pilihan lain. Bisa pilihan ganda boleh. Nah, kalau kotak centang yang kita pilih, artinya siswa dapat memilih dari lebih dari 1 pilihan. Kalau yang ini, yang kotak centang. Jadi yang kita pilih aja, yang kita pilih untuk asal sekolah bisa pilihan ganda, bisa drop down. Nah, misalkan ya, ini saya ganti SMP 1 Lumajang. Nah, saya beri contoh 3 saja. Dan ini kita klik wajib diisi. Kemudian misalkan kita juga ingin menambahkan token. Jadi seperti di UNBK kita ada token. Kita tambahkan pertanyaan atau kita bisa menggunakan duplikat. Nah, ini saya contohkan yang menambah di sini dari pertanyaan, tambahkan pertanyaan. Nah, di bawahnya akan muncul lagi kolom pertanyaan. Nah, misalkan ini kita isi token. Nah, token jadi butuh validasi, ya, jawaban singkat. Nah, ini validasinya, ini sudah otomatis oleh Google-nya diaktifkan validasi. Misalkan ini tidak muncul, bisa dipilih di pojok sini. Nah, ini validasi respon, ini sudah tercentang. Kalau ini tidak ada centangnya, nah ini sama seperti kita mengisi nama tadi. Jadi untuk token itu wajib diisi, kemudian kita butuh validasi respon. Nah, di situ ada pilihan, apakah angka yang harus dimasukkan, atau teks, atau yang lain. Kita pilih aja teks. Apa yang harus dimasukkan? Nah, kita tentukan sendiri. Misalkan kemarin tokennya ada yang sehat. Nah, kemudian untuk token ini sangat sensitif. Artinya kalau misalkan ini saya ganti S-nya menggunakan kapital, nah, nanti anak-anak harus memasukkannya sesuai ini. Misalkan siswa memasukkannya sehat kecil semua, maka tokennya akan salah. Ya, jadi token bersifat sensitif, ya, huruf besar kecilnya sensitif. Kemudian jika tokennya yang dimasukkan salah, kita bisa memberi keterangan di sini. Jadi kalau anak salah, maka akan muncul token. Misalkan kita beri keterangan token yang Anda masukkan salah. Nah, ini. Misalkan setelah ini identitas ya, yang kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan identitas yang lain bisa menambahkan di sini atau bisa duplikat. Oke. Kemudian setelah mengisi token, kita harapkan setelah itu muncul soal. Soal kita sesuaikan supaya muncul di halaman berikutnya. Caranya dengan mengklik tambahkan bagian. Letaknya ada di bawah sini. Tambahkan bagian. Nah, jadi di bawah token akan muncul. Yang ini yang kita
buat untuk soalnya. Misalkan soal matematika, misalkan deskripsinya misal seperti ini ya, ini deskripsinya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini merupakan soal yang akan kita buat. Jadi ada beberapa pilihan. Ya, jadi ini untuk materi ya. Jadi setting quiz tadi sudah, drop down sudah, token sudah, backstation tadi yang barusan ini, tambahkan bagian sudah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat soal dengan mengetik. Ya, jadi dari kolom ini kita buat pertanyaan. Saya buat soal yang mudah-mudah ya, hanya untuk contoh. Nah, misalkan seperti ini. Berapakah 5 ditambah 10? Soal bisa kita buat jawaban singkat, bisa kita buat pilihan ganda. Kalau jawaban singkat berarti kita mengoreksi manual. Kalau soalnya pilihan ganda, kita bisa membuat kuncinya sehingga skornya akan otomatis dihasilkan di situ. Misal 5 tambah 10, di situ bawahnya ada opsi, jadi saya pilih pilihan ganda. Misalkan 5 tambah 10 0 6 15 20. Ini contoh. Ya, jadi saya membuat 4 opsi, 4 pilihan ganda. Dari sini 5 tambah 10 kan 15. Berarti 15 ini adalah jawaban yang benar. Nah, kita buat kunci. Kunci letaknya di sini. Ini ada kunci jawaban. Ini saya klik. Nah, jawaban yang benar tadi 15, ini kita pilih. Kemudian di atas ada poin. Poin bisa kita isi atau bisa kita kosongi. Poin itu nanti akan menjadi skor. Kalau ini tetap kosong, nanti ya anak-anak misalkan ini benar, skornya 1. Kalau salah 0. Di pendalaman materi kemarin poin sepertinya kosong. Ya, jadi nanti muncul jawaban muncul benar berapa. Misalkan ini saya kosongi, kemudian ini selesai, klik selesai. Nah, sudah ada centang di sini. Artinya kuncinya yang 15 ini. Atau misalnya kita buat A ya, A. Seperti di soal-soal ujian. Nah, kemudian untuk wajib diisi ini jangan diklik ya, karena anak-anak mungkin tidak mau menjawab karena takut salah misalkan. Nah, ini tidak perlu kita klik wajib diisinya. Nah, jadi soal pertama sudah selesai. Untuk berikutnya kita duplikat soal tersebut. Jadi soalnya sama persis dengan yang di atas. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan gambar? Jadi ada soal, kemudian ada gambar. Oh ya, sebelumnya untuk penulisan soal di Google Formulir itu tidak bisa di enter. Ya, misalkan ya. Misalkan AB sama dengan 5 cm dan BC sama dengan 10 cm. Ini kalau misalkan kita enter itu tidak bisa. Ini sudah saya klik enter ini. Itu kelemahannya di Google Formulir, sehingga soal itu hanya bisa 1 baris. Nah, misalkan dari soal seperti ini ya, kita masukkan gambar. Nah, ini gambar. Nah,
gambarnya. Saya cari gambar. Ini misalkan. Nah, gambar akan muncul di sini. Nah, di bawahnya tidak bisa kita buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya tetap di sini. Misalkan AB sama dengan 5 cm, BC 10 cm, CB 20 cm. Apa ono bolong? Ditondomi ya. Panjang Yang kok nek bawah jalan tondomi ya. Nah, ini misal. Optionnya tinggal kita ubah. Ini soal tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi ini saya hanya membuat soal karangan. Kemudian kok tidak kita beri nomor? Nah, Bapak Ibu, jenengan bisa memberi nomor di sini, misalkan ini 1. Berarti yang bawah tadi, nah ini nomor 2. Jadi nanti soal akan ditampilkan urut. Kalau ingin ditampilkan acak, maka kita tidak perlu menulis nomor ini. Jadi tadi di setting ini, di setting sini ya, di atas. Nah, di pengaturan kuis, di presentasi. Nah, ini di pengaturan presentasi itu ada acak urutan pertanyaan. Kalau ini kita klik centang atau kita aktifkan, maka soal akan diacak. Kalau soal diacak, nanti nomornya ya akan teracak. Misalkan 2 menjadi di atas, 1 di bawah, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengacak, kita tidak perlu menambahkan nomor di sini. Nah, ini nomornya saya hapus. Oke. Nah, saya buat lagi pertanyaan. Saya tambahkan dari sini. Jadi kosong ya. Nah, kemarin untuk pendalaman materi kita menggunakan aplikasi snipping tool. Jadi untuk memudahkan dan mempercepat pengerjaan, itu yang digunakan adalah snipping tool. Lokasinya ada di sini. Ya, Bapak Ibu ketik aja snip, nanti akan muncul. Ini snipping tool. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk kita sudah punya soal misalkan berupa PDF atau Word juga boleh. Kemudian untuk mempercepat pengerjaan soal di Google Formulir, kita bisa menggunakan aplikasi snipping tool. Nah, saya buka dulu PDF-nya. Ini tadi saya menemukan soal USK Matematika SMP. Nah, kita sampai di sini, membuat soal dengan insert full gambar. Oke, ini saya buka snipping tool-nya. Posisinya di search ya, Bu ya, Bapak Ibu. Bisa diklik di sini. Nah, cari di aksesori kalau nggak salah. Atau Bapak Ibu cari aja snip gitu. Nah, ini muncul, ini kita klik. Nah, cara menggunakan, misalkan nomor 1 ini mau kita masukkan ke dalam soal. Ya. Klik new. Nah, sehingga layarnya seperti buram gitu. Kemudian kita tarik atau kita buat kotak
dari ujung sini, pojok sini, ya, kita tarik, kita drag, termasuk dengan pilihannya, ya, supaya lebih cepat membuat soal. Nah, setelah ini kan satu soal sudah penuh, kita lepas. Nah, sudah muncul di sini, sudah terambil soalnya. Nah, kita simpan, save. Ini kita simpan di sini. Klik. Misalkan saya letakkan di di sini. Soal. Dan ini soal nomor 3 gitu aja ya, supaya cepat. 3, simpan. Kita geser lagi di soal di PDF-nya. Nah, misalkan nomor 2 ini mau kita masukkan dalam soal juga. Kemudian aktifkan snipping tool-nya. Sama kayak tadi caranya. New, ini ya. Klik. Nah, kita tarik. Kemudian lepas, dan kita simpan, save snip. Ini nomor 4 misalnya, save. Kembali ke soal. Nah, misalkan nomor 3 ini ada gambarnya, ada soal, ada gambar, ya. Aktifkan snipping toolnya, ini new, kemudian tarik buat kotak tadi. Sengaja untuk nomor memang tidak saya masukkan karena saya mengharapkan soalnya teracak. Ya, lepas. Nah, sudah masuk, soal sudah terambil, simpan. Tadi nomor 4, nomor 5. Nah, sudah. Kembali ke soal. Nah, misalkan satu lagi. Nah, ini kan nomor 7 ini saya mau ambil. Ini snipping tool. New. Nah, dari nomor ini nomor 7 ya, mau saya ambil. Nah, buat kotak sehingga semua soal nomor 7 masuk. Kemudian dilepas. Dan simpan. Ini soal nomor 6. Simpan. Nah, begitu dan seterusnya sampai soal yang terakhir. Misalkan ada 30 soal, ya kita snip dan kita simpan sampai 30. Kalau sudah, ini bisa kita tutup. Soal juga bisa kita tutup. Kita kembali ke Google formulirnya. Nah, ini kita langsung mengklik input atau insert gambar, ini yang gambar kotak ini. Ini kita klik, ya, sisipkan gambar ya. Kita cari, ini unggah, posisinya diunggah. Kita cari. Nah, tadi saya simpan di D soal. Nah, nomor 3. Ya, ini yang tadi yang kita simpan memakai snipping tool. Ya. Nomor 3. Saya pilih nomor 3, kemudian open. Nah, tunggu. Nah, sudah muncul ini soalnya beserta pilihan gandanya. Nah, sehingga untuk opsi yang di bawah ini kita tinggal mengklik ini atau menulis ini A, bawahnya B, C, D. Karena nanti yang dipilih anak-anak bukan yang di sini, tapi yang ini yang diklik. Kemudian kita duplikat, boleh pakai duplikat, boleh pakai tambahkan, ya terserah. Misalkan saya menggunakan duplikat, kunci belum saya buat ya, di nomor 3 ini belum saya buat kuncinya. Nah, kemudian saya duplikat, soalnya sama persis dengan nomor 3 tadi. Nah, ini kita ubah, ini ada tanda 3 ini. Ubah, bisa hapus, bisa ubah. Misalkan saya pilih dulu yang hapus ya.
hapus, gambarnya hilang. Kita lakukan seperti tadi. Ini kita klik, ya, kemudian cari soal nomor 4. Ini saya klik nomor 4, kemudian open. Nah, itu sudah muncul soal nomor 4. Saya duplikat lagi. Misalkan yang ini saya pakai ubah. Ini klik, ubah, cari. Ini soal nomor 5. Ini nomor 5 saya pilih, kemudian open. Nah, itu sudah berubah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini, tambahkan pertanyaan, boleh juga menggunakan duplikat. Ya, saya akan tambahkan, ya, saya tambahkan. Nah, sama kayak tadi, ini input gambar, insert gambar. Nah, nomor 6. Nomor 6 saya pilih, open. Oke, itu Bapak Ibu cara membuat soal menggunakan slipping tool. Kalau kita buat pertanyaan baru, otomatis opsinya, ya, kembali lagi ke asal, tidak ada ya, opsinya ini ada satu. Kita ketik lagi A, B, C, pakai panah bawah ya, D. Nah, berarti sudah terbuat 6 soal. Ya, kemudian baru kita tentukan kuncinya. Ya, tadi yang ini sudah ada kuncinya, ini centang. Ini juga sudah ada kuncinya. Nah, ini belum ada centangnya, berarti belum ada kuncinya. Ya, yang caranya kayak tadi, ini kunci jawaban. Kita pilih. Saya juga tidak tahu kuncinya yang mana ya. Saya ngawur ini, yang misalkan yang B kuncinya, kemudian selesai. Ini juga, ini belum terkunci. Kunci jawaban, misalkan D, selesai. Nah, ini ya, ini juga belum terkunci. Misalkan C, selesai. Nah, jadi tandanya sudah terkunci atau sudah ada kuncinya itu tanda centang ini Bapak Ibu. Berarti ini kuncinya yang A, nah, ini kuncinya yang C dan seterusnya. Nah, saya untuk soal cukup 6 soal. Kemudian bagaimana untuk selanjutnya? Kita untuk kunci tadi sudah ke respon, ya. Respon nanti dan ke Google Drive. Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk membuat judulnya diganti terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana untuk respon? Di atas sendiri ya, itu ada pertanyaan yang barusan kita pakai. Di kanannya ada respon. Wah, pasti kira mesti kandani wah. Wes makane kok ilang Pak Presi. Ya apa iki ndak kayak iki wis. Kamu tuh. Makane wis karo samse wis. Betul makane. Wih, enak wis.
Nah, otomatis yang sudah kita buat tadi muncul, ya, sudah tersimpan. Kemudian untuk tanggapannya ada di bawahnya, ini respon. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membagikan soal yang sudah kita buat? Kita bisa menggunakan ini bit.ly, pemendek URL, ya. bit.ly.com. Untuk pemendek shortener ini juga banyak aplikasi yang lain, bisa pakai bit.ly, bisa pakai GoGL atau yang lain. Caranya dari Google Drive atau dari sini juga bisa. Nah, ini dapatkan link. Kalau dari soal ya, dapatkan link. Oh bukan ya, benar. Ini ya yang kita pilih atau kita copy. Jika dari Google Drive, nah latihan soal daring ini kita aktifkan dulu. Nah ini dapatkan link yang bisa dibagikan, atau bisa diklik kanan, dapatkan link. Ini ada pilihan dapatkan link yang bisa dibagikan, klik. Berbagi link tidak aktif, ini kita aktifkan. Oh sudah aktif ya, nih berbagi link sudah diaktifkan. Nah, siapa aja bisa melihat. Nah, ini kita, ini sudah aktif ya. Kemudian kita ke bit.ly. Nah, ini sudah saya buka tadi. Ada create, klik create. Kemudian pastekan yang sudah yang tadi kita copy linknya. Nah ini, saya ulang ya. Dari Google Drive, ini klik kanan, dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemudian ke bit.ly-nya. Nah, tadi dipaste di sini. Ini sudah diubah sama bit.ly-nya. Kemudian judulnya bisa kita ganti. Kemudian ini shortcut-nya juga bisa kita ubah. Nah, soal 1 misalnya. Ya. Untuk ini terserah kita ya. Jadi untuk mengubah nama terserah kita. Nah, kita simpan. Nah, this custom bit link is taken, artinya ini sudah dipakai oleh orang lain sehingga tidak bisa kita gunakan. Kita ganti. Nah, misalkan lat soal Lumajang, simpan. Nah, link has been edited. Berarti sudah selesai. Anak-anak bisa membukanya dari sini atau dari HP juga bisa. bit.ly garing tadi yang kita ubah lat soal Lumajang. Enter. Nah, otomatis mengarahkan ke sini nanti linknya. Ya. Atau coba Bapak Ibu sekarang menggunakan HP, ya, menggunakan HP masing-masing. Bapak Ibu ketikkan di browser, ya, ini bit.ly garing lat soal Lumajang. Kemudian Bapak Ibu isi, terserah, nanti kita lihat hasilnya di respon. Oke. Saya tunggu 2 menit. Silakan Bapak Ibu klik ini.
di browser ya, di browser atau di Chrome lewat HP. bit.ly garing soal Lumajang. Ini saya juga ngetik di HP. Coba Bapak Ibu isi. Nanti kita tunjukkan responnya bagaimana. Diulangi lagi, Pak. Oke. Untuk tokennya apa, Pak? Masuknya ke Bitly, Tidak masuk Bitly, Pak. Jadi langsung di browsernya, pakai Opera browser boleh, pakai Chrome boleh. Langsung di alamat, di kolom alamat masukkan bit.ly garing latsoal.com, latsoal Lumajang. Ini yang dimasukkan ini, bit.ly garing latsoal Lumajang. Untuk tokennya tadi adalah sehat, S-nya besar, huruf kapital. Nah ini ya, sehat, huruf kapital S-nya. Pak Pras, mungkin ada yang selip untuk poin belum diberi, sehingga nanti kalau ngerjakan nggak tahu benar salahnya. Oh gitu ya. Untuk poin diisi berapa Pak Sokip? Buat aja misalkan kalau benar nilainya 5, gitu aja sudah. Oke. Untuk mengisi poin itu posisinya di kunci jawaban. Nah ini ada poin. 0 poinnya ini. 5. Selesai. Soal nomor 2. Tadi ya Bapak Ibu, saya beri poin dulu. Oke, yang sudah terisi poin muncul di sini, kunci jawaban dalam kurung 5 koin. 5 poin ya. Oke, sudah terisi semua. Pak Pras, cara masuk ke Bitly tadi Pak, diulangi Pak. Masuk ke Bitly. Oke, saya tutup dulu ya. Ini saya menggunakan Chrome di laptop. Ya, tolong alamatnya diketik saja, kita tidak hafal. Alamat soalnya diketik di apa, di chat apa di apa gitu. Oh, alamat soalnya Pak ya. Iya. Oke. Oh, itu sudah masuk nih. Sudah ada yang ngetik. Ini di copy, kemudian diketikkan atau dipaste di kolom alamat di sini. Ya, saya copy ya. Copy. Dan kolom alamat. Paste. Nah ini,
bit.ly garing lihat soal Lumajang, enter. Oke, Bapak Ibu, sudah masuk ya, dengan isi aja. Cuma karena kita tadi mengacak soal, otomatis untuk identitas juga teracak. Jadi asal sekolah ini punya saya berada di atas, kemudian ada nama, mungkin posisinya berubah, tidak sama dengan yang saya lihat. Untuk tokennya sehat, dan klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu pilih jawabannya. Terserah ya, di apa, dipilih aja nggak apa-apa, kemudian kirim. Oke, saya sudah memberi tanggapan. Nah, di situ sudah muncul ini ya, respon sudah ada 12 orang yang mengirimkan tanggapan. Nah, ini kita klik lihat respon di spreadsheet. Oke, sudah ada 13 orang yang mengisi. Karena tadi soalnya ada 6, kemudian poinnya 5, maka skor maksimalnya 30. Ya, skor maksimal 30. Untuk Bu Amin dan Bu Lili, mungkin tadi mengirim tanggapannya sebelum saya beri poin, sehingga tidak muncul skornya di sini. Ya, jadi ini skor 20/30, artinya Bu Naning dapat skor 20 dari 30. Artinya betul 4 soal dari 6 soal. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu untuk pembuatan soal di Google Formulir. Nah, ini kita simpan. Jadi kalau sudah kita lihat ya, ini kita simpan. File, download. Nah, pilih Microsoft Excel. Ya, pilih Microsoft Excel. Nah, ini tersimpan. Atau kalau misalkan kita membukanya besok, kita bisa membuka di Google Drive. Ya, di Google Drive. Saya cari. Nah, ini ya, latihan soal daring. Ini yang kita download. Ini adalah respon tanggapannya. Nah, klik kanan, download. Nah, sudah ini. Ini sama ya, sama. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bu Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Sokip, terima kasih
Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, mungkin tadi sudah kita dengar. Seandainya tadi terlambat, jangan takut, nanti akan ada link YouTube-nya, sehingga kita bisa buat soal lagi, membuat Google Form lagi, dengan mengikuti siaran ulang yang ada di link YouTube yang akan nanti diberikan oleh Pak Sokip. Mungkin ada pertanyaan untuk sesi pertama, monggo. Pak Teguh, Mas Agus, ayo, apa yang mungkin ada ditanyakan? Bu Naning tadi sudah bersyukur kemarin-kemarin lewat YouTube mumet gawe nih, sekarang sudah lebih jelas. Begitu ya Bu Naning? Monggo Bu Naning. Iya Bu, terima kasih sekali. Banyak tambahan ilmu untuk hari ini. Monggo, nanti untuk Mas Agus, nanti untuk guru-guru SMP 3 Pasirian akan ada tagihan membuat Google Form 10 soal. Nah, begitu. Sesuai dengan mapelnya masing-masing. Sip, ditagih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Aku keganggu Bu Is macak mau loh. Aduh, macak ae tadi. Sudah, mohon dimaklumi untuk gak salin ngarep. Monggo Bu Ati sedang di mana ini, di sekolah apa di rumah? Saya sudah punya Johor Form, tidak hanya Google Form. Oh, nggih Pak Bos. Bu Amin, Nggih. Snipping tool itu penggunaannya satu persatu ya Bu soalnya. Ini Mbak Vivin ya? Eti Bu Eti. Oh, Mbak Eti, nggih, monggo. Nanti akan dijawab oleh Pak Pras, yes. Sniping tool itu bagaimana Pak Pras? Digunakan untuk soalnya satu persatu atau bagaimana? Mohon diulangi Pak Pras. Oke Bu, untuk sniping tool satu soal satu sniping. Kalau snipingnya langsung ada beberapa soal, nanti munculnya ya langsung banyak soal. Dalam satu nomor banyak soal nanti. Karena dalam satu soal kan ada pilihan. Nah, pilihannya ABCD itu ya. Iya. Kalau dalam snipingnya ada banyak soal, nanti bingung ini untuk soal yang mana pilihannya. Oh gitu nggih Pak. Oke, jadi satu sniping itu untuk satu soal. Nggih. Matur nuwun Pak Pras. Oke, sami-sami. Bu Ika. Saya Pak Pras Dari SMP 5 nambah. Lumajang kemarin juga tanya yang seperti ini. Monggo Bu Ika. Bu Ika SMP 5 Lumajang. Gimana? Saya nambah. Oke, monggo Pak. Oke. Untuk sniping tool saya pernah mencoba membandingkan karena sniping tool itu yang dikopi kan layar. Saya menggunakan, saya copy sama-sama nyimpennya pakai di pen. Itu pekerjaan atau tulisannya lebih jelas. Hanya membedakan, kan sama saja mengambil satu-satu. Di pen itu kita simpan juga setiap nomor. Tapi hanya hasilnya lebih jelas gitu aja. Terima kasih Pak Pras. Untuk menyimpannya ke pen pakai apa Pak? Ya ngambil satu kita simpan misalnya nomor satu soal kita pakai sniping gitu tapi ya. Kita bandingkan dengan sniping, sama-sama menyimpan. Tapi kita kan membuat dulu. Misalnya, sebelumnya itu soal sudah kita buat sniping kan bisa langsung misalnya kita pilih 5 soal kita ambil satu kita simpan, nomor 2 kita simpan. Hasilnya hanya lebih jelas gitu aja. Terima kasih. Oh, Ya, terima kasih Pak Teguh. Cuma kalau dari pen mungkin prosesnya lebih lama gitu aja mungkin ya. Kalau pakai sniping menurut saya lebih cepat menurut saya tadi. Mungkin untuk kualitas gambarnya yang kurang bagus dibandingkan pen. Cuma saya belum pernah mencoba yang menggunakan pen. Kalau pakai sniping itu kan sekaligus pada saat membuat. Tapi kalau pen kita buat sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain?
Bu Ika sudah jelas nggih? Kok gak mau muncul? Bu Endang dari SMP 3 Lumajang. Bu Rina Latifah dari 2 Kelakah tadi saya lihat ya Bu Rina ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya kembalikan ke Pak Sokip untuk tindak lanjut berikutnya. Monggo Pak Sokip. Saya Bu Amin. Ya ini siapa? Halo. Bu Lili, Bu. Bu Lili Kelaka 2. Oh, bukan Bu, tempe 2. Oh, nggih. Monggo Bu, nggih. Langsung ke Nggih, Pak monggo, Pras Pak aja. Pras. Pak Pras gini, tadi kan ada 2 seksi ya. Seksi 1 untuk nama, kelas dan sebagainya tadi. Dan yang seksi 2 itu Iya, Bu. Terus tadi settingnya kan sudah dibuat dari awal. Nggih. Kemarin itu setting saya buat setelah yang nama, kelas dan sebagainya. Jadi baru dari soal itu setting untuk acak. Nah dengan begitu namanya itu tidak teracak, nama, kelas dan lain sebagainya itu tidak teracak Pak. Itu hanya mungkin. Oh, nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, saya yang kiri berarti ya. Jadi untuk pengaturan acak itu posisinya setelah identitas ya, setelah identitas. Jadi pada bagian soal. Oke, terima kasih Bu Lili. Ya wis, itu aja cukup. Nah, terus nyetingnya gimana Bu Lili, Pak Pras? Kalau tidak acak itu, kalau yang acak supaya atas nggak ikut acak. Oke, bentar saya coba. Halo Pak Pras. Oke. Bentar Bu, saya coba dulu Bu. Yeah. Oke, ini sudah masuk. Tadi kan setting di presentasi ini acak ya. Oke, ini saya juga baru dapat dari Bu Lili ini, jadi yang baru dapat ilmunya dari Bu Lili. Misalkan saya di latihan soal ini, kemudian saya pilih setting ya, presentasi, kemudian acak saya aktifkan, kemudian saya simpan. Coba kalau saya naik, saya biru, saya ulang ya. Ini identitas ya, jadi tidak usah diacak, simpan. Kemudian ke bawah bagian 2, kira-kira bisa apa enggak? Ini acak, simpan. Gimana Bu Lili? Caranya Bu Lili? Kayaknya untuk semua ini Bu. Untuk acaknya itu kayaknya untuk semua soal. Iya, semua. Iya, semua bagian. Kan gini Pak, saya nyeting itu bukan waktu sesi 1, jadi awal itu belum nyeting. Jadi awal belum disetting. Baru nyeting untuk jadi dari awal. Kalau misalnya sudah jadi gini, aku nggak ngerti. Mungkin Mas Sokip bisa membantu? Nggih, untuk mungkin yang dimaksud Bu Lili itu gini Pak. Jadi mungkin untuk identitas dan sampai itu belum disetting untuk belum bentuk kuis. Jadi ketika sudah di break yang dipecah sesinya, baru ketika mau menuliskan soal baru disetting dalam bentuk kuis. Jadi seperti itu mungkin maksudnya Bu Lili. Iya betul. Nah, misalkan sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini dirubah aja Pak.
Tapi sepertinya karena saya juga pernah nyoba itu juga kadang-kadang bisa katut, bisa tidak gitu loh. Kalau sudah kejadian seperti ini ya enggak apa-apa lah, diikhlaskan aja, Pak. Atau ini kita hilangkan centangnya ya, Centangnya kita aja, hilang nggak apa apa-apa. acaknya. Oke, simpan. Cuma ini nanti soalnya tidak acak lagi, urut dari atas ke bawah. Yaitu Bapak Ibu dari Bu Lili, mungkin saya juga belum berhasil ini. Jadi dari Bu Lili, jadi ketika kita membuat identitas, kita belum menyeting acak. Baru ketika sudah nyampe di soal, baru settingannya kita pilih yang acak. Cuma saya belum pernah coba ini. Ya, terima kasih Bu Lili. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Itu ada Bu Rina Latifa, ada Bu Sulusia, ada Mbak Vivin. Mbak Vivin. Pak Pras, yang seperti ini kan tidak harus soal saja kan Pak Pras? Mungkin guru BK kan bisa juga ya memberikan atau menarik angket atau informasi apapun menggunakan Google Form terkait dengan ke-BK-an gitu. Gimana Pak Pras? Oke Bu, ini memang sebenarnya angket Bu, yang tujuan utama Google Form itu kan angket, pengisian angket atau pengisian identitas. Kuis itu hanya fitur tambahan dari Google Formulir. Ya sangat bisa, kalau dibuat angket sangat bisa. Iya, terima kasih. Berarti untuk BK misalnya enggak usah buat paper ya, nggak usah buat angket yang tulisan, bisa pakai seperti ini ya? Iya, betul. Bisa, Bu. Mas Agus, bagaimana? Mas Agus SMP 3 Pasirian, mungkin kalau anak kelas 1 baru, kelas 7 baru itu kan ada biodata untuk yang mau diisikan ke Dapodik, bisa dibuatkan seperti ini, Pak Pras ya? Oke, bisa Bu, bisa sekali. Ayo Mas Agus, buat lagi. Coba pengaturannya yang tadi jadikan kuis, itu dinonaktifkan. Ya, nanti Mas Agus coba buat. Kemudian Mbak Vivin juga bisa buat untuk ke-BK-an. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada Bu Ati itu, monggo Bu Ati. Nah ini Bapak Ibu ya, yang misalkan hanya berupa angket, ya ini kita hilangkan. Kita nonaktifkan. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita pindah ke materi yang kedua? Bu Lulu Win ini dari mana ya? Skoda Bu, SMP 2 Sukodono. Oh, nggih sih, lali aku. Lah, apa lu seweknya nih? Ya. Bu Marina mana kok ndak diajak? Iya. Kirim beras. Oke, monggo mungkin Bu Lulu ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Sudah Bu, terima kasih. Alhamdulillah, cukup jelas. Oke. Pak Pras monggo mungkin. Yang lain, ayo Mas Agus. Pak Pras. Mas Agus, Santoso tanya Pak Pras mungkin ditunjukkan kepada teman-teman sekalian. Barangkali ada responden yang ternyata double Pak dalam pengisian yang seperti tadi malam. Oh, iya. Jadi kadang-kadang ada anak yang mengisi soal ternyata double. Seperti kejadian kemarin di dalam materi. Bagaimana solusinya? Ini akan diterangkan Pak Pras untuk mendel. Oke, direspon ya, saya ulang ya. Tidak ada yang double ya Pak ya. Coba Pak Sokip membuat supaya double. Itu Bu Lili membuat Sulistiani lagi Pak. Bu Lili Sulistiani itu double namanya. Oh ya Bu Lili Sulistiani. Oke. Jadi ini saya ulang ya, saya simpan, download Microsoft Excel. Nah ini yang baru, yang terakhir, saya buka, saya klik ya.
Nah, di sini ada nama yang lebih dari satu, Bu Lili. Kalau cuma sedikit datanya mungkin bisa terlihat, tapi kalau ribuan atau sampai 6.000 kemarin katanya Pak Sokip, nah, itu akan merepotkan. Caranya ini kita blok dulu satu kolom ini ya, yang C ini, nama, kolom nama, blok. Kemudian kita pilih conditional formatting. Yang bagian atas highlight cell rules dan pilih duplicate value. Nah, kemudian oke. Nah, di situ akan muncul diberi warna yang sama, diberi warna. Ini Brili ada yang sama 2. Bu Vivin juga ada yang sama 2. Tinggal kita hapus salah satu. Misalkan yang ini kan baru membuat tadi yang 0 ya, yang skornya 0 saya hapus. Nah, langsung hilang warnanya, yang satunya hilang. Bu Vivin saya hapus 1. Nah, sudah. Itu untuk cara mengetahui ada data yang double. Ya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, ini benar. Ya. Ya itu Pak Pras yang saya tanya kemarin bikin itu benar. Iya. Atau bisa juga disortir dulu juga bisa, Bu. Mana Pak? Misalkan kita sortir dulu juga bisa. Misalkan kita blok semua data, sort, kita urutkan berdasarkan nama. Nama itu kolom C ya. Atau sini sudah nama ya. Oke. Langsung ketemu kan kalau sama ini. Ya, bisa juga seperti itu. Kita urutkan dulu. Cuma untuk mengurutkan hati-hati harus diblok semua. Ya, harus diblok semua. Jangan ini yang diblok ya. Kalau ini yang diblok nanti yang berubah hanya kolom ini, yang lain tetap. Sehingga skornya nanti berubah-ubah nanti skornya. Oke, harus semuanya. Ini semua terblok kalau seperti ini. Ya, jadi kita memilih atau mengurutkan, misalkan urutkan berdasarkan skor. Skor itu ini skor. Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, itu udah urut. Sekaligus yang lain ngikuti. Jadi Bu Wiwit ini yang skornya paling tinggi ngikuti. Kalau yang diblok hanya nama saja, kolom nama, nanti yang di otak-atik yang diurutkan yang nama saja, yang lain tidak berubah. Datanya sudah tidak valid datanya. Itu Bapak Ibu. Monggo mungkin ada pertanyaan lain. Monggo Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, akan saya kembalikan ke Pak Sokip untuk berikutnya.